Shalom teman-teman, kembali kita merayakan bersama-sama ibadah youth kita, ibadah teens kita. Mari kita sama-sama menyiapkan hati kita, mari kita sungguh-sungguh mencari hadiratnya. Mari kita sungguh-sungguh datang kepadanya. Biar kiranya Tuhan yang akan melawat setiap kita. Dimanapun kita melakukan ibadah kita, saya percaya Tuhan boleh menjamah setiap kita. Tuhan boleh bekerja, mengubahkan kehidupan kita. Tuhan boleh berbicara buat setiap kita. Tuhan boleh memberikan kekuatan buat setiap kita. Maka dari itu, saya ajak teman-teman semua untuk satu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk saat ini Tuhan, kami boleh kembali menjalankan ibadah kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, sepanjang kehidupan kami, sepanjang kami melakukan ibadah kami dengan cara yang baru ini Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang terus bekerja Tuhan buat setiap kami. Kami percaya Engkau Allah yang tidak diam, Engkau Allah yang selalu mendengar apa yang menjadi keluh kesah kami, menjadi pergumulan kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau datang kepadamu Tuhan Yesus, mencari hadirat-Mu. Kami mau datang Tuhan Yesus, mencari wajah-Mu Tuhan. Biar kiranya kami minta Tuhan Kau bekerja buat setiap kami, melawat menjamah setiap kami dimanapun kami melakukan ibadah kami Bapa. Biar kerinduan yang besar yang ada dalam hati kami ini Tuhan, boleh dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap memuji menyembah-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Ingin ku terpisahkan, dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan, ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Kami mau menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hati kami Yesus. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisahkan, dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian, ku nikmati
keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan senap hatimu. Katakan, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Menyembah-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Kami mau nikmati hadirat-Mu, Kami mau sembah Kau Yesus. kami mau nikmati lawatan-Mu Tuhan. Layak terima pujian. Sebab Kau yang Kau layak Yesus, kami tinggikan Kau nama-Mu. Allah yang hidup. Hosana bagi-Mu Tuhan. Mari teman-teman angkat suaramu, sembah Dia. Mari kita sembah Dia. Dia Raja, Dia Raja di atas segala raja, yang layak diagungkan, yang layak terima segala pujian. Glory, 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 Sebab Kau Allah yang berkuasa. hanya kepadamu Raja atas segala Tuhan. raja, Engkau mulia. Kami berserah Yesus. Haleluya Tuhan. Hanya Kau yang kami andalkan Tuhan. Kau sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami. Yesus, kami agungkan nama-Mu. Kau yang layak ditinggikan. Raja di atas segala raja. Haleluya Yesus. Mulia-mulialah nama-Mu Tuhan. Mari angkat suaramu, sembah Dia. Kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Mulia-mulialah nama-Mu Yesus. Kudus, kudus, kuduslah Kau Tuhan. Glory. Kami rasakan hadirat-Mu Yesus. Bersyukur padamu Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya
penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kamu diam di hadirat-Mu Tuhan. Kamu mau mengambil waktu ini Tuhan untuk sungguh-sungguh memberikan hati kami kepadamu Tuhan. Kami mau mendengar suara-Mu Tuhan. Kami mau menerima lawatan-Mu Tuhan. Berbicaralah buat setiap kami Yesus. Pakai hamba-Mu, pakai mulut lidahnya Tuhan, biar apa yang dia sampaikan Tuhan boleh menjadi berkat buat setiap kami yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat sore teman-teman. Saya percaya kita semua sehat-sehat saja. Sore ini saya mau sharing. Namun sebelum saya sharing, ada yang lihat IG-nya Maria Sandi. 3 hari yang lalu dia baru menikah dan saya terpana dengan satu foto yang dia upload dengan pasangannya. Di captionnya dia tulis seperti ini. Saya bacakan sedikit ya. Dari kecil pengen banget punya pacar sekali untuk selamanya. Jadi aku gak terburu-buru untuk punya pacar. Karena pengen tunggu orang dan waktu yang tepat. Buat aku lebih baik gak menikah daripada menikah sama orang yang salah. Karena menikah itu memang bukan tujuan. Nah, Maria Sandi berkata lebih baik menunggu waktu yang tepat. Karena menikah itu bukan tujuan dan saya merasa bahwa Maria Sandi tahu tujuan hidupnya yaitu keselamatan dalam Tuhan kali ya. Dalam menunggu biasanya kita mengusahakan ya sama seperti orang-orang lainnya. Kita mengusahakan supaya apa yang kita harapkan itu bisa terjadi. Kita memampukan diri kita supaya yang saya inginkan itu terjadi. Apa yang saya impikan itu bisa terlaksana. Atau bisa juga kok tidak seperti yang kita harapkan kalau impian kita itu terjadi. Kalau impian kita itu terjawab. Kok tidak seperti yang saya mau. Saya ingat waktu saya kecil,
Saya dijanjikan mau beli sepeda. Saya pernah minta beli sepeda, tapi saya ingat saya dijanjikan beli sepeda. Saya ingat betul, saya minta, "Ma, mana sepedanya, mana sepedanya?" Belum waktunya. Tapi saya karena sudah tahu dijanji, saya melakukan hal-hal yang di luar yang tidak biasa saya lakukan. Saya rajin, saya belajar, saya mengerjakan hal yang tidak biasa saya lakukan. Saya menjadi semangat karena saya tahu ada janji mama yang akan membelikan saya sepeda. Nah waktu itu saya minta lagi, "Ma, mana sepedanya?" Bilang, "Nanti, tunggu." Tapi dalam penantian saya itu, saya terus melakukan rajin belajar. Saya menjadi anak yang dengar-dengaran. Saya menjadi dengar-dengaran, tapi memang ada perasaan bosan, kapan ini sepedanya datang? Tapi ketika saya melihat waktu sepeda itu ada, waktu saya melihat janjinya dijawab, mama saya sudah membelikan saya sepeda, saya merasa kecewa. Saya ingat sekali sepeda itu datang, sepeda berwarna merah, dicat baru, sepeda bekas. Saya kecewa karena ternyata yang datang sepeda bekas, itu tidak seperti yang saya harapkan, saya akan dibelikan sepeda baru. Saya mau pilih warna, tapi ternyata yang datang sudah ditentukan warnanya warna merah. Saya ingat sekali karena itu sepeda pertama yang saya punya. Saya belum tahu naik sepeda tapi saya sudah dibelikan. Nah waktu itu saya kecewa tapi saya tidak bilang, saya tidak mau itu sepeda, tapi saya ambil. Dengan perasaan kecewa saya naik sepeda di depan rumah sama adik saya. Belajar naik sepeda. Dan sama seperti saat ini di mana booming naik sepeda, begitu juga waktu saya kecil di kompleks saya itu lagi semua anak kecil punya sepeda baru. Cuman saya yang pakai sepeda bekas dengan adik saya. Saya naik sepeda, saya belajar naik sepeda karena saya belum tahu. Berkali-kali saya jatuh, berkali-kali juga sepeda itu jatuh. Dan tanpa saya sadari saya langsung, oh iya ya, untung saya tidak dibelikan sepeda baru. Coba kalau saya dibelikan sepeda baru, sayang sepeda barunya rusak. Nah saya tahu waktu itu langsung, untung saya dibelikan sepeda bekas. Jadi saya berlatih akhirnya saya bisa lincah bermain sepeda. Nah dalam menanti janji Tuhan kadang kita seperti ini. Tidak sabaran untuk menanti janji Tuhan. Kita kecewa karena tidak sesuai yang kita mau. Janji Tuhan yang Tuhan berikan itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Nah dalam menunggu kita seringkali lemah, kita seringkali putus asa, menyerah. Karena kita merasa bosan, karena kita tidak sabar. Saat kita melihat kenyataan masih belum seperti yang kita harapkan. Tapi kita berusaha mendesak Tuhan, kita memaksa Tuhan untuk segera menjawab janji Tuhan. Tuhan saya sudah lakukan yang terbaik, Tuhan saya sudah melayani, Tuhan saya sudah melakukan apa yang Tuhan mau, saya sudah sabar. Memang bagi kita sudah sebaik mungkin untuk melakukan itu semua. Tapi saya mau sharing satu hal yang pasti dalam menantikan janji Tuhan. Fokus dengan Tuhan, bukan dengan janjinya. Kita belajar fokus dengan Tuhan, bukan dengan janji Tuhan. Kita buka di Matius 6 ayat 33. Ada 2 ayat di Alkitab yang bunyinya mirip-mirip. Di Matius 6 ayat 33 berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Kemudian kita lanjut di Lukas 12 ayat 31. Lukas 12 ayat 31, "Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu." Saat kita cari kerajaannya, saat kita melakukan firman-Nya, semua janji Tuhan akan mengikuti kita. Semua janji Tuhan akan ditambahkan kepada kita. Hal yang kita minta, yang tidak kita duga pun Tuhan kasih ke kita. Fokus dengan Tuhan bukan dengan janjinya. Walau saat ini keadaan kita serasa tidak ada harapan, kita merasa terlambat seperti yang dialami Lazarus. Sudah 4 hari mati, baru Tuhan Yesus muncul. Maria saudaranya kecewa, pasti dalam hatinya, kok Tuhan baru datang, Tuhan saudaraku sudah mati tapi kenapa baru datang, itu yang Maria rasakan. Tapi Tuhan tetap membangkitkan Lazarus dari kematiannya.
kita harus yakin bahwa janji Tuhan itu pasti. Ya dan amin. Teman-teman tahu permainan darts yang lempar anak panah ke ke bulatan itu. Nah, kalau kita bermain itu tidak langsung kita langsung bisa sampai ke fokusnya. Tapi kita perlu berlatih. Nah, perlu berlatih. Yang kita harus kenal dalam permainan darts sendiri ada poin-poin tertentu kalau kita bisa mendaratkan anak panah. Kalau kita bisa mendaratkan anak panah ke poin yang kita inginkan, ke titik fokus, itu kita bisa mendapat nilai 50. Kalau di luar titik fokus di lingkaran warna hijau, kita bisa mendapatkan nilai 25. Namun ada juga yang namanya double ring. Double ring itu lingkaran yang paling pertama dengan warna merah hijau. Paling pertama yang kecil itu lingkaran kecil. Kemudian ada triple ring di tengah-tengah, itu yang namanya triple ring. Kalau kita bisa melempar anak panah ke double atau di triple, kalau di triple dikalikan 3 nilai yang ada. Kalau di double dikalikan 2 nilai yang ada. Nah, kadang kalau orang bermain seperti itu mereka akan incar yang triple atau double supaya nilainya ditambahkan. Tapi itu pun perlu latihan. Nah, seperti demikian juga kalau kita dalam menanti janji Tuhan. Kita menginginkan yang terbaik, kita ingin masuk ke triple atau double. Kadang kita fokus untuk mendapat nilai paling tinggi, namun kita mendarat di nilai yang rendah, di kolom-kolom yang bukan warna merah atau hijau itu. Karena tidak dikalikan 3 atau dikalikan 2. Nah kadang seperti itu juga kita, kadang kita mau lempar, mau double, mau triple, tapi jatuhnya ke nilai yang rendah. Kita tidak mendapatkan hal yang kita inginkan. Nah begitu juga di dalam Tuhan, saat kita menanti janji Tuhan, kita inginkan hal yang luar biasa terjadi. Tapi kok yang Tuhan jawab kok cuma seperti ini. Nah tanpa kita sadari kita tidak fokus ke Tuhannya, kita fokus ke janjinya saja. Nah Tuhan mau ajar kita, saat ini sore hari ini kita mau belajar bahwa Tuhan mau kita fokus ke Tuhan, bukan kepada janji-janji Tuhan. Di Markus 6 ayat 33 dan di Lukas 12 ayat 31 kan berkata carilah dahulu kerajaannya, maka semuanya akan ditambahkan. Carilah dahulu kerajaannya, maka janji-janjinya akan mengikuti kita. Nah, coba kita fokus ke titik tengah saja dari permainan darts itu. Kalau kita terus fokus saja, kita akan dapat nilai 50, fokus lagi kita dapat nilai 50, nilai kita pasti tinggi. Walaupun hanya itu saja yang kita harapkan, fokus tengah, yaitu fokus kepada Tuhan. Nah Tuhan mau kita fokus kepada Tuhan, maka semua janji-janjinya pasti mengikuti kita. Fokus ke Tuhan bukan janjinya. Janji Tuhan akan mengikuti kita jika kita hidup melakukan firman Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan. Saat kita fokus ke Tuhan, nah hidup kita ini bukan kita lagi, tapi Yesus beserta kita. Pengharapan kita ada di dalam Yesus. Teman-teman hidup bersama Yesus, pengharapan di dalam Yesus. Kita melakukan yang terbaik dengan maksimal. Kadang kita merasa bahwa ini sudah cukup Tuhan, tapi tidak. Ayo lakukan lagi yang terbaik. Tuhan sudah cukup saya DBS ini hari. Iya cukup, tapi lakukan setiap hari. Tuhan sudah cukup saya pujian penyembahan seminggu 3 kali. Kalau perlu setiap hari. Ya kalau bisa penyembahan setiap hari yang Tuhan mau. Nah, melayani Tuhan saya sudah melayani Tuhan. Kalau perlu saya setiap minggu ada di rekaman ibadah online. Nah, Tuhan saya sudah sekolah yang benar, saya sekolah yang dengan baik. Tuhan saya sudah sempurna bagi manusia. Tapi Tuhan punya penilaian sendiri untuk kita. Nah kadang juga kita merasa bahwa Tuhan saya belum sempurna. Saya mau berlatih terus, saya mau latihan supaya saya menjadi sempurna. Nah walaupun dalam ketidaksempurnaan kita, saya yakin dan percaya Tuhan Yesus akan menyempurnakan kita. Saya selalu berdoa, kalau bagi saya ya, bagi Kak Dea. Tuhan, biar ini pikiranku seperti pikiranmu. Itu selalu yang saya minta sama Tuhan. Tuhan biar ini pikiranku seperti pikiranmu. Jadi kalau saya berpikir yang tidak baik, yang tidak benar, saya mau Tuhan yang bekerja dalam pikiranku. Itu yang selalu saya minta sama Tuhan. Karena saya tahu, saya sadar sebagai manusia, saya punya kelemahan di pikiran.
Kadang saya berpikiran negatif, tidak benar. Dan saya mau Tuhan yang menguasai pikiran saya. Nah itu yang saya minta. Bukan baca pikirannya Tuhan ya. Tapi dengan firman Tuhan, dengan saya rajin baca firman, dengan saya rajin mesbah keluarga. Saya mau kira-kira kalau Tuhan yang pikir begini bagaimana gitu. Saat saya berpikir yang buruk, Tuhan mau saya lakukan apa? Pikirannya Tuhan apa? Itu yang saya mau. Saya belajar seperti itu. Saya belajar mau serahkan pikiran saya kepada Tuhan. Seperti yang kita tahu bahwa pengharapan di dalam Yesus akan menuntun kita kepada janji-janjinya. Namun kadang kita rasa lama, kita mau janji segera terjadi. Kita perlu bersabar dan percaya. Bersabarlah dan percaya. Saat kita bersabar, Tuhan mau kita belajar bahwa semua yang Tuhan beri adalah yang terbaik. Tuhan mau kita percaya saat kita fokus kepada Tuhan dan hidup di dalam Yesus, kita bisa klaim janji-janji Tuhan. Nah, di Yohanes 11 ayat 40, saat Lazarus dibangkitkan. Sebelum Lazarus dibangkitkan, Yesus berkata seperti ini. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Kalau kita percaya, kita pasti melihat kemuliaan Allah. Entah yang tidak bisa kita pikirkan, entah yang tidak bisa kita bayangkan, Tuhan sudah sediakan bagi kita. Nah, ayat terakhir yang akan kita baca di Yesaya 30 ayat 18. Ayo teman-teman kita buka. Yesaya 30 ayat 18 berkata, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Tuhan mengasihi kita. Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Tuhan tahu waktu yang tepat bagi kita. Fokus kepada Tuhan bukan dengan janjinya. Bersabar dan percaya. Hidup di dalam Tuhan, menggenapi firman Tuhan. Saya percaya janji-janji Tuhan mengikuti kita. So mari kita menanti waktu dan janji Tuhan dengan benar. Dengan fokus kepada Tuhan dan bukan dengan janjinya. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk sore hari ini. Kami percaya Tuhan kami bisa hidup dengan fokus akan Engkau. Kami bisa hidup dengan melakukan firman-Mu Tuhan. Dan kami mau belajar sungguh-sungguh Tuhan menanti janji-Mu, menanti waktu-Mu dengan tepat. Kami berdoa Tuhan Engkau memberkati setiap kami, ajar kami mengerti firman-Mu lebih sungguh lagi Tuhan. Dan kami mau menghidupi firman-Mu ini dalam kehidupan kami Tuhan. Pakai kami juga menjadi alat-Mu bagi teman-teman kami dimanapun kami berada. Dan kami berdoa juga untuk teman-teman kami yang saat ini sedang sakit, Engkau sembuhkan dengan bilur-bilur darah-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus, Engkau memberkati kami Tuhan yang sudah mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.